Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Nah ini Mas Lutfi termasuk orang yang menciptakan apa? Salating. Samarinda lagu tinggi. O Studio mempersembahkan Wong Kusnowo, Yudi, Dodo, Moko, dan Hatta. Pos Panderan Orang Samarinda. Kerawang Bekasi. Karya Khairil Anwar. Kami yang terbaring di antara apa ya? Ngapain? Iya, sampai tuh ngapain? Aku belajar puisi. Alah, buat apa belajar puisi hari gini? Ini kan sebentar lagi kan 17-an. Oh iya betul. Masih lama. Aku persiapan aku biar menang kok. Iya toh? Ya sudah kayak gini, daripada tadi itu baca-baca nggak jelas. Bang Wong, kasih. Aku ada teman, ahlinya puisi. Mau belajar nggak? Jelas mau aku. Iya. Mau aku. Nanti dia ngajarkan sama Mas cara membaca puisi yang baik dan benar. Bukan kayak tadi. Nah itu tadi. Gayanya aja duluan yang bagus. Oke? Bagus kok. Paham nggak? Nggak paham aku. Tuh. Kamu nggak paham? Nggak. Nggak paham? Ya karena memang nggak paham puisi. Ya karena aku juga nggak paham, makanya panggil. Ya sudah, kalau gitu kita panggil aja bintang tamu kita. Kali ini kita akan mengundang salah satu bukan musisi ya? Bukan. Seniman Samarinda. Mantap. Yang bisa ngajarin kita bertiga untuk 17 nanti, oke? Oke. Menang ya? Menang! Yang penting aku menang. Panggilkan. Oke, kita panggilkan bintang tamu kita kali ini dari teman-teman seniman Samarinda. Yeay! Nah, Bang Yudi, ya kan, daripada baca-baca nggak jelas. Nah, ini abang-abang berdua ini salah satu seniman dari Samarinda yang ibaratnya bisa ngajarin Bang Yudi dan kita semua bertiga nih. Mengenai seni, berpuisi. Siap. Mas. Dari sini dulu kita kenalan. Abang siapa namanya? Saya Lutfi. Saya berkesenian sejak tahun 88. Oke. Subuh. 80 saya belum lahir, Pak. Oke, dari sebelah sini. Saya Sulis. Nama lengkap? Nama saya Sulistyo Hernawan. Kalau pagi. Kalau malam Sulistyowati. Berarti Abang Sulis dan Abang Lutfi. Nah, oke. Jadi teman saya ini Bang pengen belajar tentang puisi. Nah, cuma kita tanya-tanya dulu nih, ya kan, sama abang-abang berdua ini. Betul. Nah, jadi pertanyaan pertama, ngeliat dulu. Kudu poin aja. Jadi kalau orang yang baca puisi disebut apa tuh namanya tuh, Bang? Kalau sebenarnya pembaca puisi ya, disebutnya apa? Deklamator, deklamasi atau gimana ya? Kalau deklamasi kan pembacanya lebih Iya. puisi itu ungkapan hati apa? Mau dibilang apa? Yang jelas seniman ya. Betul. Walaupun bukan seniman bisa baca puisi. Jadi bebas untuk dibilang apa? Orang tukang orang jual pentol juga bisa dibilang jual puisi. Yang jelas puisi itu intinya dari ungkapan hati. Ungkapan hati. Rasa dari Iya. tersebut ya kan. Siapa? Cara menyampaikannya beda-beda tiap orang ya, tekniknya. Intinya puisi itu apa yang ditulis dari kata-kata itu kan ungkapan perasaan yang dirasakan. Iya. Itu aja sih. Nah, kalau dari Abang siapa tadi namanya? Abang Sulis. Kita kan sudah lihat YouTube-nya ya. Iya, jadi Abang Sulis ini juga punya channel YouTube. Nama channel YouTube-nya apa, Bang? Sulistyo Hernawan. Dari suaranya itu sudah Sudah seniman terasa betul ya. auranya. Lebih kayak Apa? Jadi Abang Sulis ini punya channel YouTube, nanti teman-teman bisa cek di channelnya Abang Sulis tadi. Nah, kalau Abang Sulis sejak kapan nih mulai? Saya orang baru. Tahun 2000 baru menggeluti dunia teater. Kemudian suka dengan baca puisi. Yang unik dari puisi adalah kata-kata bukan cuma sebagai bahasa untuk formil percakapan, tapi dimensi dari kata-kata yang terbungkus rapi. Kita buka satu-satu maknanya apa, itu baru puisi.
Jadi nggak semua apa yang kita ucapkan itu puisi, bukan. Betul. Ada makna di balik bungkusan itu dan kita harus milihnya apa sih maknanya nih. Biar pesannya Komedi, tersampaikan, Bang. Iya, betul. Iya, betul. Tapi apresiasi dari tiap kepala beda-beda. Beda-beda banget. Cara menyampaikan pun beda-beda ya. Beda-beda banget. Ada yang ungkapkan secara terbuka pun ada yang dengan kiasan. Iya. Oh iya. Oh gitu. Jadi gini Mas, saya ini kan mau ikut lomba nih. Alhamdulillah, Iya mantap. kan? 17-an. Sip. Supaya menang, Ya. ya kan? Itu sebenarnya baca puisi itu bakat atau memang belajar? Supaya saya menang nih. Apa semua orang bisa tanpa bakat? Semua orang bisa. Saya pernah mengajar, nih maaf ya, Ya. ada dari teman juga, baru juga dia mengenal konsep puisi. Yes. Tapi dia punya nyali yang besar, kemauan besar. Iya. Hingga akhirnya kita asah sedemikian rupa dan bisa jadi juara 1. Waduh, keren. Jadi saya dulu pernah membawa anak-anak agama Buddhis waktu acara Sayembara Tripitaka Gata tahun 2012 menjadi juara nasional, tingkat nasional. Keren. Itu tingkat apa anak-anak? Nasional, dewasa. Dewasa ya. Itu seperti MTQ-nya untuk umat muslim ya. Oh iya. Itu namanya sampai Jadi dia dari belum tahu apa-apa Belum tahu tentang apa-apa. puisi, Belum tahu apa-apa. dilatih, Ya. diasah, Ya. ikut lomba, juara 1. Saya Iya. sama RT saya. Tingkat RT. Oh, iya. Nasional itu. Berarti kalau baca puisi ini bisa jadi profesi sebenarnya, Bang. Ya? Kalau kita geluti secara dalam. Ya, sebenarnya bisa. Bukan hanya puisi aja. Ya. Pertama gini, segala sesuatu yang kita gelutin, pertama kalau dari dalam ya, Iya. dan kita terus kita asah, melakukannya, itu bisa. Karena contohnya bukan hanya puisi sih, orang pintar melukis, dia melukis. Nanti kan karya seni itu kan karya gaib ya. Seni keseluruhan Dia ya. berarti gaib ini. Kadang-kadang sebuah puisi itu dibilang indah, tidak semua orang menganggap Iya. puisi itu indah. Iya. Nah, penikmatnya kan, Iya, karya itu. tulisnya ada termasuk alirannya kan gitu. Iya. Terus bagaimana ini puisinya sudah indah dengan tulisan indah. Terus bagaimana cara pembawaannya, Iya. membaca, penyuaan membacanya apa gitu. Itu makanya kalau saya sih dia bilang tadi Mas Sulis bilang puisi itu apa itu? Dibilang dari sebuah kata-kata yang diungkapkan itu kan terbungkus rapi kan. Memang setiap penulis itu dia mempunyai ciri khas dan gaya beda. Ada yang cuman kata-kata itu bukan keluar seperti ucapan biasa ucapan, tapi dia bagaimana kata itu dibuat seindah mungkin. Seindah mungkin. Kata-kata itu tidak hanya terucapannya kita seperti ngobrol biasa begini kan. Berarti intonasi berpengaruh, Bang. Ya. Ada Suara. beberapa aspek sebetulnya kalau untuk pengenalan konsep itu. Pertama dari pernapasan dulu. Pernapasan ada 3, pernapasan bahu, Ya. dada yang biasa sehari-hari dan pernapasan perut. Ya. Untuk supaya melatih vokal kita lebih bagus pakai pernapasan diafragma atau perut. Dasarnya harus itu Iya, dilatih ya. vokal A, I, U, E itu sudah wajib ain Berarti hukumnya ya. kurang lebih ini orang menyanyi gitu juga ya? Harus juga, MC Ya, juga, antara pakai itu. gitu. Beda antara, Manekam! Beda dengan, Manekam! Ini pakai. Iya, betul. Kemudian intonasi, Ya. artikulasi, Artikulasi biar. phrase, pemenggalan kata demi kata, baru kemudian sampai interpretasi. Kalau sudah di atas panggung, bagaimana performa kita membuka penonton di atas panggung? Harus itu. Menyampaikan isi puisi itu ya. Biasanya seorang kalau yang sudah on stage itu harus sombong dulu dengan dirinya, harus percaya diri. Pede dulu, Bang. Pede dulu harus. Kalau saya Kalau nggak pede nggak bisa. Betul itu kata Mas Sulis. Nah, jadi untuk di panggung ya sebagai pembaca puisi, pertama dia harus mempunyai bintang. Bintang. Jadi kalau jiwa maju bintang. depan aja aku sudah kayaknya aku aja nggak meyakinkan bagaimana nggak akan pede, menjadi juara. nggak percaya diri ya. Jadi kalau seorang bintang kan dia sudah punya rasa untuk ke panggung dia. Iya, betul. Bagaimana dia bisa Karena menghibur dia- orang sementara dia jiwanya nggak ada sebagai penghibur. Nah, dari dia masuk ke panggung, pertama bagaimana dia kalau lomba, bagaimana dia memandang penonton, juri apa rasa itu di situ ada. Nanti itu baru dari pembawaannya tuh, ya kan? Belum dia cara seperti Mas Sulis bilang, bagaimana cara mengatur apa? Karena ada puisi yang tidak perlu pakai mic apa kan? Bagaimana dia mengatur vokalnya di teater. Betul. Kita pernah berteater bersama. Ya. Nah, itu Mas Yudi, ya, bagaimana ya. mengatur vokal kita sampai, itu baru vokal kita sampai kan sampai ke ujung yang penonton sana. betul. Belum lagi ekspresi kita, gestur kita Ekspresi, semuanya. Nah itu. Cuman kita jangan terpancing antara puisi yang terlalu over. Yang Overload penting ya, puisi itu overacting. beda dengan monolog, beda dengan Iya, main monolog. acting. Jadi
jangan puisi yang begini-begini tuh lain sudah, lari ke monolog. Iya. Jadi puisi, pembacaan puisi berarti kita harus membawa teks. Buat Hayati, teks. biar lebih Kalau hayati. kita tidak membawa teks berarti bukan pembacaan puisi. Oh, Nah, gitu. itu makanya orang itu bukan Makanya puisi. saya lihat di video-video YouTube dia pegang ini, Ya, pegang teks. karena buat puisi. Tapi kalau sudah larinya bermain dengan gaya yang lebih larinya ke monolog atau Iya. acting kan, lari makanya Iya, puisi. teater bisa jadi teater, Bang, ya? Yang di dalam puisi itu yang difokuskan memang ekspresi kita, tapi bagaimana ucapan-ucapan kita, tinggi rendahnya. Dalam teater ada temponya, tekanan nada, tekanan tempo, tekanan dinamik itu sangat perlu dalam puisi. Iya, betul. Tekanan nada bagaimana aku, misalnya kan kita tekanan temponya kan aku, atau tekanan dinamik aku, keras kan, aku begitu. Nah itu dalam puisi itu yang penting, di samping ekspresi. Nah itu lain lagi kalau kita bermain teater atau dalam pantomim dalam monolog kan sudah menggunakan gestur itu. Iya, betul. Kalau saya ini mau nanya, di Samarinda ini pentas-pentas seni itu gimana? Apakah memang hidup atau gimana gitu? Karena kan kita di luar orang seni ini jarang lihat sih sebetulnya. Saya pernah satu kali ikut nonton di Taman Budaya itu Ya. teater dengan Om Sahar waktu itu teman saya. Saya tahu. Nah, tapi kan kayaknya terisolasi bahwa di komunitasnya itu aja gitu loh. Kalau untuk masyarakat umum kurang tahu. Nah kira-kira saya mau nanya di Samarinda ini apakah geliat seni pentas-pentas itu gimana? Kalau saya menyatakan gini deh, Iya. berteater ya atau istilahnya seni berkesenian secara keseluruhan itu kesenian secara keseluruhan. sebenarnya kalah sudah dengan pasar malam. Iya. Oh iya. Iya kan? Pasar malam tuh Pasar malam lebih orang lebih cenderung lebih ke sana daripada melihat teater, gelaran Iya. teater, tari dan sebagainya. Cari Itu bagaimana mengemas sedemikian rupa. Makanya seni yang sekarang ini ditingkatkan lagi untuk mengikuti era globalisasi, era digital, Iya, untuk iya. lebih ke patternnya ke anak muda, kekinian, gitu kalau kepikirnya saya segitu. dan medianya mungkin ke digital Makanya juga. dengan cara media YouTube, YouTube, virtual Instagram, sekarang seperti ini lebih TikTok, lebih itu kan kena. bisa juga tuh. TikTok dan sebagainya. Sekarang menyalahkan memang sih kalau ini saya bicara jujur, kita juga di lembaga-lembaga ini kadang kita protes, kadang ini perhatian mereka jangan hanya sekedar pada ada saat ajangnya, bagaimana mereka ikut Oh, terlibat, iya. bagaimana kita buktinya memasarkan olahraga, kita juga memasarkan seni teater kan, iya, Bu, seharusnya seimbang. seniman kan memasarkan kesenian. Nah tapi gini, para seniman juga harus jeli membuka ruang sendiri. Iya. Bagaimana terima sulit kan waktu pasar malam lebih ramai, karena jangan kita beronani sendiri istilahnya. Kita bernarasi, punya Main-main pemikiran. sendiri yang nonton ke kawan kita seorang sendiri. juga. Sementara kita mau memasyarakatkan seniman ini apa yang kita teater ke apa, tapi apa yang disuguhkan kita nih orang nikmatin gitu. Nggak semua orang bisa menikmatin kan. Kalau hanya kan di sini ada orang yang dalam menengah, dalam arti menengah pola pikir dia lebih senang yang dalam garapan ini lebih sederhana. Sementara kan teater kadang bermain simbol. Nggak semua orang suka main simbol. Iya, betul. Ngerti? Puisi pun nggak semua orang suka puisi karena apa? Kok puisi terlalu apa nih maknanya? Apa artinya? Nah, ya, mungkin di situ. Makanya saya pernah ingat dulu pernah almarhum Pak Bung Geni Baharudin, tahu kan? Pak Bung Geni, Nah, tahu. dulu bilang, jadi kalau kita dimanapun kita tampil kita harus tahu pasarnya siapa, orangnya siapa yang Iya. lihat. Jadi di mana kita tampil di situ. Percuma kita bermain semoga bagus kalau orang nggak ngerti. Sama juga kita main di sini sekali kita main di Zimbabwe. Apa masih gitu negara lain. Iya, Dia nggak ngerti orangnya itu. Berarti kita harus membaca situ ya. Kalau Mas Yudi, gimana setelah mendengar penjelasan ini masih mau baca puisi? Harus dong, harus. Atau gini, kita lihat dulu contohnya. Ya, kita coba dulu Contoh dah. dari Ayo, Mas Sulis. Mas Lutfi. Puisi-puisi pendek aja. Oh, puisi pendek. Karena teman-teman di sini nih, termasuk teman-teman di penonton ini kan jarang lihat secara langsung Oke. orang baca puisi. Sebenarnya saya kenal Mas Yudi sudah lama. Lama. Ini sebenarnya gini. Oh iya, saya lagi. Orang teater juga. Jadi seniman itu terbagi-bagi. Ya. Ada penulis puisi, belum tentu dia lebih hebat dari pembaca puisi. Iya, betul. Iya. Nah itu. Ngomong-ngomong itu. Mas Yudi ini salah satu aktor bagi saya. Iya. Walaupun saya belum tahu, mungkin karena puisinya udah tahu. Ma, Saya belum. dia bukan aktor, dia sales. Ini baru-baru. Karena gini, saya masih bisa bilang aktor itu pencarian mungkin. Aktor pencarian, Anda tahu. Sambil nyeles, Aktor sambil itu, kan. aktor itu kepuasan jiwa. Salah satu bagi saya pelawak, sebenarnya pelawak ini salah Oh, satu. pantas. Bagi karena karakter sendiri kalian. Saya tahu lama karena sama teman-teman di teater Teduh, Betul. pimpinannya Haji Pance kan. Haji Pance. Karena saya tahu itu, Pance. saya pernah bantu musiknya di situ. Betul. Saya lihat teman-teman. Nah, makanya saya bilang teman-teman tuh yang perlu sadar ada yang memang
dia tuh kuatnya sebagai penulis, ada sebagai pembaca puisi, Iya, ada belum untuk tentu penampilan memang ya. Tidak semua pembaca puisi, penulis puisi itu juga kuat dibaca puisi gitu. Dalam arti cara pembawaannya gitu. Ya sudah siap, mau kita lihat dulu ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau lihat Mas Yudi dulu kan. Iya. Kalau Kok malah tambah saya? oh saya ini Begini. tahu. Dia mau menang. Begini Mas Yudi, suhu ini mau lihat dulu di mana kekurangan. Di mana Iya, kelebihan. baru Nanti dia nanti. moles. Saya ini tadi baca-baca puisinya. Kalau gagal kan kita bisa cari tim baru nanti. Tolong jangan bikin grup baru ya. Coba dulu, coba. Coba. Mas, saya mau belajar. Siap. Ya. Oke. Ini pasti banyak salahnya karena orang belajar itu pasti nggak tahu, ya kan? Tolong dikoreksi kalau saya Siap. salah, kan begitu. Mungkin 2 bait saja ya Mas ya, Siap. jangan panjang-panjang. Ah, salah. Oh, belum ya? Oh, belum. Belum. Coba saya baca puisi Kerawang Bekasi ya Mas ya. Wih, ini keren kayaknya saya. Belum Mas. Oke. Kerawang Bekasi. Gitu ya Mas ya? Terus aja dulu, jangan ngomong, terus aja, habiskan. Kamu sama cerewet. Saya ini tak ini kok. Kami yang terbaring di antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka. Sampai situ Mas. Dan angkat senjata lagi. Sebenarnya kesalahan sedikit. Iya. Kerawang Bekasi itu RT berapa, kelurahan berapa? Tahu. Berarti lebih ke ini. Dalam arti gini. Nah, saya kalau dibilang puisi bagus apa tidak, Iya. waktu baca Kerawang Bekasi apa yang dirasakan? Oh, feel-nya Nah, Bang. itu. Enggak, waktu jujur tadi tuh. Dia belum tahu tempatnya. Jadi gini, Apa mikir orderan? Ya. Jujur Kantor? aja. saya waktu baca Kerawang Bekasi, yang saya pikirkan adalah saya baca ini tanpa dapat feel, ya, tanpa dapat feel. Karena apa? Karena saya nggak hafal dengan Nah, puisinya. bacaan kan harus hafal. Nah, satu Betul. gini, ini saya walaupun bercanda masukkan sedikit. Iya. Jadi kalau puisi itu sebelum kita baca, kita pelajari dulu. Betul, Apa itu. maksudnya? Ikut diri kita ke Kerawang Bekasi itu. Nah, makanya pemahaman manusia itu gini ya, bisa merasakan kalau sakit ya. Kalau kita bermain atau apa, suruh patah hati, sedih, tapi kita tidak merasakan sedih. Iya. Lebih nikmat kalau kita betul-betul diputusin pacar Lebih betul-betul. kena. Nah, seperti itulah. Tapi kita menyadari. Nah, tadi saya lihat masuk baca Kerawang Bekasinya masih hanya baca. Ya, Tapi tidak merasakan itu. bahwa Cita-citanya mau menang lomba. Ini. kalau perlu nanti sebelum baca ke Kerawang dulu, baru ke Bekasi. baru ke sini lagi. Nah, Iya. Nah, nanti. tapi gini Mas, mungkin Kerawang Bekasi, Mas Sulis ini pernah loh. Pernah apa? Salah satu di YouTube ada membaca Kerawang Bekasi. Dan Iya, ini iya. memang coba. Mas Makanya Sulis. ini kita coba lihat dulu ya. Iya, Coba. Teksnya kasih. Kerawang Bekasi ya. Jadi teman-teman Panjang tapi ini. penonton, Kenapa Mas? Ya, 3 bait ya aja. baris-baris Oh, iya. awal ada semua. Ini kalau tak kasihkan aku kalah loh. Nanti ganti, jangan Kerawang Bekasi, Tenggarong Samarinda. Nah. Bikin yang baru. Atau sambal. Kemana kan? Samarinda Ya kan? Balikpapan. Bos saya di ban. Bagus gitu loh. Pinjem Mas. Kerpek Mas, kerpek. Aduh, mohon maaf loh Mas. Ya, Pak Tersebut. Oh iya. Hairil Anwar dalam karyanya Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat Merdeka. senjata lagi. Ya seperti itu. Ya. Itu agak ketupannya sih. Kalau sudah kena ke situ enak. Sampai merasakan ada getaran. Ada getaran waktu Gitaran apa? Mungkin suka gitu. Dan ekspresi itu udah kelihatan, Mbak. Rasa getaran tuh takut jatuh cinta. Kalau Iya, kalau setuju. kalau saya membayangkan waktu zaman perjuangan. Ya. Jadi bedanya kelihatan kan? Ya, antara sales dan reklaman. Dan untuk tinggal puisi tinggal saya- perlu diasah aja, Iya, Bo. iya, iya. Beliau sih orang teater juga. Iya. Karena sekarang ke arahnya lebih ke komedi, jadi terbuai dengan Oh komedi. iya, dan masukkan sedikit. Iya. Membaca puisi itu kita tidak perlu mengikuti karakter seseorang. Iya. Iya. Misalnya kan dulu kan
ada Cak Nun, ada gaya Wiji Western, Tukul tuh Wiji lebih Tukul. unik lagi kalau kita Wiji Tukul. Ini Wiji Tukul, Iya. ada Cara penyanyi ya. Ya Rendra pun gaya bacanya karena vokalnya dan Sutarji. Sutarji Kalsubari. Dengan cara membaca beda-beda kan. mantra. Nah, untuk membaca puisi jangan kita memaksakan Iya. untuk gaya orang itu. Nah, dari karakter kita sendiri itu kita olah. Oh, iya. Nah, cuman bagaimana kita belajar artikulasi, penjiwaan apa itu aja. Itu sih. Siap. Oke. Nih, Kalau Bang. saya pesan aja nih. Oh iya ya siap. Pesan berapa? Pesan dua Lima. Apapun bentuknya untuk penggarapan apapun, Iya. ketika Anda sudah mengatasnamakan penghayatan dapat, Iya. insya Allah jadi itu. Jadi. Yes. Ya. Penghayatan dipegang. Oke. Insya Allah. Oke, hari ini kita sebelum lanjut, Iya. dari tadi ngeserak nih bang. Iya. Minum, Apalagi kita baru- sudah untuk minum. Jadi ini Ini dari Karawang. kita Apa punya nih, apa nih? punya air mineral Iya. karya lokal. Wih, mantap. Ini Aura. Makan tadi Jadi langsung. ya makanya minum ini Langsung segarnya keselak beda. banget ini. Jadi dia punya slogan segarnya beda. Gimana sebelum diminum? Ya. Semuanya ini gantian satu ngomong di sini secara puisi. Ya, Bang. Ayo, satu-satu. Jadi sedikit. Penyampaian secara puisi. Ayo. Nah, dari ya. Udah Ya, aku aja duluan. saya dulu ya. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Start ya. Kau auraku, rasanya sampai ke kalbu. Ayo ini ya. Ya. Aura, rasanya tiada tara. Iya. Carikan aku, woy. Aku udah minum ini tadi. Udah lagi loh. Ulang. Membayangkan aura kasih nanti nih. Ayo cari. Ayo kita cari. Minum. Yuk. Ayo cepat ini lama ini. Ayo cepat Kasih. Jadi kita Nah. Kalau komplek tambah lagi nih minumnya nih. Aura. Mantapnya. yahnya itu mahal. Iya. Iya, ini. Guys, ini segarnya beda dari mineral yang lain. Minum ini ya. Orang bidangnya lain suruh baca puisi. Ini masih ortodok ini, ortodok anunya. Satu lagi. Satu lagi. Aku tadinya jualan aja bang. Ini seres nih. Iya. Ayo tak. Masa pada kalah, masa kalah. Minum dulu. Rasanya nggak bikin batuk. Aura. 3.000 aja. Kan buka ini memangnya 3.000. Oh, iya. Murah, insya Allah. Minum Aura, segernya memang Beda. Beda. itu slogannya dari Aura tuh ya. Iya. Segarnya beda. Sekarang beda ya. Karena ini memang produk dari Kalimantan Selatan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ya. Nah, untuk kedepannya bang, mungkin orang-orang yang pengen ikut berpuisi inilah kasih saran lah bang dari abang Lutfi dulu. Dan Ya Abang artinya Sulis. gini, berpuisi atau berkesenian secara keseluruhan lah. Kira-kira kalau teman-teman di rumah tertarik itu kira-kira maunya bergabungnya kemana? Step-stepnya atau juga bang. step-stepnya Nah, gimana bang? dari bang Lutfi dulu bang, buat teman-teman di rumah. Pertama untuk puisi. Pertama mungkin dia bertanya, bagaimana sebelum ini aku ini suka puisi loh, gimana cara menulis puisi? Yes. Dulu ya. Iya. Ya. Banyak-banyaknya membaca. Oh, membaca. Ngelatih bang. Sebagai seorang seniman itu orang harus peka, peka melihat keadaan. Betul. Dari situ peka melihat suasana apa. Jangan seniman itu tidak peka dengan keadaan. Apa jadi seniman? Jadi banyak-banyak membaca. Dengan ya, kemana banyak membaca dan banyak keluar dalam arti dalam nilai positif. Kita selalu dalam istilah teater itu ada observasi. Betul. Melihat sana apa. Nah di situ timbul di sini apa yang kita mau tulis, rasakan. Jadi kalau membaca, semua kita sudah rajin satu. membaca. Iya, betul. Membaca WA. Ya, nah satu. Kedua itu menulis ya, dia tulis. Nanti akan mencoba aja terus. Nggak ada karya yang satu pertama jadi itu bagus. Nah betul itu. Karena betul. kita sering mencoba, bukan hanya puisi, apapun yang kita buat, anak belajar sepeda, itu iya, kita iya, langsung betul. untuk belajar laju kan? Nggak bisa, Nah, langsung pelan-pelan itu, dulu bertahap. tulis terus, Semua. tulis terus. Nanti saya yakin kalau memang punya semangat tulis akan jadi bagus kalau kan sambil belajar dari contoh-contoh yang ada satu-satu. Untuk bagaimana sih cara kami untuk bergabung apa?
di Samarinda banyak kok. Banyak ya? Sanggar-sanggar apa? Sanggar-sanggar banyak. Oh gitu ya. Ya, banyak. Coba contohnya 1, 2, 3 lah disebutkan supaya Ya ada di sini ada Di mana kalau namanya? dari apa? Teater Mahakam ada. teater makam itu di mana Bang? Teater Mahakam itu sebenarnya Teater Mahakam pendirinya Pak Elan saja Mati. Itu sekarang ketuanya Sofian. Di situ serta kalau mau tahu di mana ini datang aja ke Format Di Pramuka. Oh, yang di Jalan Pramuka 19. Pramuka 19. Oh iya. Nah, di situ sering juga ngumpul-ngumpul kalangan seniman di situ. Iya. Nah, di situ mungkin kalau teman-teman yang ini karena kita itu bebas itu. Bebas ya. Bukan hanya kalangan seniman, siapapun di situ silakan ingin sharing apa, ngobrol-ngobrol santai apa ini di situ ada. Nah, kalau buat teman-teman sekarang ini kan dengan ada pandemi ini kan susah sekali ya. Iya. Biasanya rame teman-teman sering mengisi juga di Taman Budaya, ngumpul di situ. Budaya itu dari kata budi dan daya. Iya. Budi itu pekerti kita, daya itu upaya untuk mensejahterakan hidup kita. Ada 13 item mas sebetulnya itu tentang budaya. Sedikit aja. Satu-satu ya, satu. Iya. Makanan tradisional, minuman tradisional, obat-obatan, Tradisional. terus pakaian adat, rumah tempat tinggal, sampai pendidikan, bahasa daerah. Itu itemnya itu harusnya Dinas Kebudayaan memformulasi sebetulnya sih. Betul. Apa sih makanan tradisional dari Samarinda yang kita punya, cita rasa, dilaisenkan. Iya. Minumannya apa? Terus keseniannya sekarang masih, mohon maaf nih, Iya. ada polemik juga. Iya. Kita tahu Samarinda adalah bagian dari Kutai. Iya. Dari Kutai juga sih. Tapi kan kita punya cita rasa juga. Bahasanya ternyata malah bahasa Banjar. Iya. Iya. Itu menjadi polemik juga. Harusnya kita menciptakan sendiri. Tugas daripada seniman adalah menciptakan kreasi tari khas dari Samarinda. Walaupun unsurnya masih ada Kutainya. Nah ini Mas Lutfi termasuk orang yang menciptakan apa? Salating. Samarinda Lagu Tinggilan. Itu harusnya dilaisenkan. Beda dengan Tinggilan Kutai. Kalau Banjar Walaupun kan itu panting. mengakulturasi ya, mengadaptasi ya dia. Tapi ini lebih cenderung ke muaranya ke Samarinda sendiri gitu. Dan Itu yang sedikit, kenapa kami ke kebudayaan kita tanyakan? Karena contoh, kalau tidak ada seniman budaya, tidak akan ada kebudayaan. Ada kebudayaan karena ada budayanya seniman-seniman. yang ada budayawan budaya. istilahnya. Harus ngurusi itu kan, itu yang makanya kami tanyakan itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi cita rasa Samarindanya ini apa? Tak, Ya. kayak itu Ya, loh. itu yang harus Samarinda diangkat, nih. Bang, ya. Ah, beda Nah, gitu. betul. Oke, Bang Yud nanti sudah tahu nih mau belajar di mana, tinggal kontak Bang Lutfi dan Bang Sulis. Nah, Oh ya, sebentar. Bang Wong gimana? Ini terakhir nih ya. Ya. Terakhir. Bagaimana ini kan Bang Sulis ini selain membaca puisi yang handal, dia Ya. juga seorang pantomim. Yes. Jadi kita tinggalkan dia di sini, dia Ya. berpantomim. Sebagai penutup, bagaimana? Oke. Setuju? Siap. Setuju? Oke, betul itu. Memang Pantomim yang pendek lah kita Pendek. kita nggak usah sebagai pendek sampai besok pagi lah. Oh, profesional. Oke. Oke. Ya. Pantomim Silakan. nih, pantomim. Pantomim misalnya Oke. yang inilah yang Ya. menghibur Gerakan kita lah dasar sedikit. di pantomim. Gerakan Oke. dasar. Tinggal ya aku ditinggalin nih. Ya.